Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Arwani, NPM 1814003 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit isi dari materi anti korupsi penyelenggara asas hak kewajiban peran masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang akhir-akhir ini banyak oknum melakukan praktek tindak pidana korupsi. Sudah menjadi tugas kita semua untuk selalu mengawasi para pejabat pemerintah dan elit politik. Peran masyarakat dalam pemberantasan anti korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tentu saja membutuhkan instrumen-instrumen pendukung agar korupsi tidak dapat tumbuh merajalela. Penyelenggara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, yudikatif. Adapun dalam arti sempit adalah pemerintah atau eksekutif. Menurut Undang-Undang 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara dalam berbagai bidang pemerintah. Penyelenggara menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara yang disertai ataupun sesuai dengan keterkaitan peraturan perundang-undangan. Jadi, penyelenggara meliputi pejabat negara, lembaga negara, menteri, gubernur, dan hakim. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berpijak pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Asas umum pemerintah yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggara negara, serta asas akuntabilitas. Hak kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari hak antara lain, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang 1945, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib, yang meliputi hak dan kewajiban dalam bidang politik, hak dalam bidang sosial dan budaya. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum. Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dengan cara menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah positif, diantaranya adalah penyadaran, pembinaan moralitas bangsa, sehingga penggolongan negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Pengawasan oleh lembaga sebagai berikut, yaitu lembaga pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. Disinilah pentingnya peran serta lembaga negara dalam membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memuat ketentuan pidana, yaitu menentukan pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi. Ketentuan pidana dapat dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana dan denda. Peran aktif masyarakat dalam melawan korupsi. Peran aktif kita sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi antara lain peran sebagai informan atau penyuplai informasi, peran sebagai penyebar isu, peran sebagai pengawas, serta peran moral melalui pendidikan. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari pengembangan hubungan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga politik, disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi. Contoh peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi serta adanya dugaan yang telah terjadi tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi mengenai tindak pidana korupsi. Baiklah, itulah dia penjelasan dari materi anti korupsi penyelenggara
asas hak kewajiban serta peran masyarakat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.